Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatunisa dengan NIM 19016161. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar hasil asistensi mengajar yang telah saya lakukan di SMP Negeri 1 Painan. Kegiatan yang dilakukan yaitu ada 3 kegiatan. Yang pertama, kegiatan manajemen persekolahan. Yang kedua, ada kegiatan latihan mengajar secara terbimbing, dan yang ketiga, ada latihan mengajar secara mandiri. Nah, yang pertama, kegiatan manajemen persekolahan. Yang pertama itu ada yang namanya piket di PBM, proses pengajar-mengajar. Pada kegiatan di PBM ini, saya dan teman-teman saya secara bergiliran piket di meja piket. Tugas yang kami lakukan yaitu menggantikan guru yang berhalangan hadir, mendata guru yang tidak hadir, dan juga memberikan izin keluar atau masuk, bahkan pulang kepada siswa, hingga membunyikan bel untuk pergantian jam pelajaran dan juga bel untuk pulang sekolah. Bagi mahasiswa yang bertugas melaksanakan piket di PBM, diwajibkan hadir lebih pagi dibandingkan guru lainnya, karena harus membunyikan bel masuk terlebih dahulu. Selain itu, untuk hari Senin dan hari Jumat, para guru piket juga turut memanggil para siswa untuk turun berada di lapangan pada saat acara pelaksanaan kultum dan juga upacara bendera. Tak hanya itu, guru piket juga membantu para orang tua atau wali yang hendak menitipkan barang milik siswa sekiranya diperlukan kala itu dengan menitipkannya di meja piket. Maksudnya yaitu jika semisalnya ada barang titipan dari siswa, pihak orang tua menitipkan barang di meja piket, kemudian para guru piketlah yang bertugas untuk mengantarkan barang titipan tersebut ke siswa yang berada di dalam kelas dengan tujuan tidak mengganggu proses pembelajaran siswa. Yang kedua, piket di perpustakaan. Sama halnya dengan piket di PBM, mahasiswa asistensi mengajar juga ikut berpartisipasi dalam melakukan kegiatan piket di perpustakaan. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu para pegawai pustaka dalam melakukan pekerjaannya. Tugas yang diberikan yaitu mulai dari membersihkan lingkungan pustaka, yakni ruangan di dalam dan juga lingkungan di sekitar pustaka. Tugas yang dilakukan ketika piket di perpustakaan yaitu yang pertama melakukan pengantrian buku. Karena perpustakaan milik SMP Negeri 1 Painan sudah memiliki perpustakaan digital. Jadi, kami mahasiswa diminta untuk membantu melakukan pengantrian buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Selain itu, kami juga ditugaskan untuk merapikan buku, menstempel buku, dan juga memberikan label pada buku. Itulah kegiatan yang kami lakukan setiap harinya secara bergiliran ketika piket di perpustakaan. Kegiatan selanjutnya yaitu piket di tata usaha. Mahasiswa asistensi mengajar juga melakukan piket di tata usaha, yang mana piket ini dilakukan untuk membantu para pegawai TU dalam menjalankan tugasnya. Hal-hal yang dilakukan dalam piket tata usaha antara lain yaitu mencatat barang-barang yang ada di sekolah, atau biasanya kami menyebut itu dengan inventarisasi. Yang kedua, merapikan data atau dokumen pendidik dan kependidikan. Kemudian kami juga diminta untuk membantu menstempel lembar ujian dan kartu ujian siswa ketika ada masa-masa ujian seperti ujian mid maupun ujian semester. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan manajemen persekolahan, ada namanya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Yang pertama yaitu kegiatan Forum Anissa. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dikhususkan untuk para perempuan atau para siswa putri dengan tema yaitu mengajarkan hal-hal mengenai bagian keperempuanan
Untuk siswa, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat ketika siswa yang putra melaksanakan sholat Jumat. Kegiatan siswa yang putri yaitu mengikuti kegiatan Forum Anissa ini. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran oleh kelas, misalnya pada minggu pertama pada bulan Oktober dilakukan oleh siswa putri kelas 7. Kemudian pada minggu kedua dilakukan oleh siswa kelas 8, begitupun minggu berikutnya dilakukan oleh siswa kelas 9. Kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus selama hari Jumat ketika siswa putra melaksanakan sholat Jumat. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan upacara bendera. Kegiatan upacara bendera diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di sekolah. Tidak hanya diikuti oleh siswa, tetapi seluruh guru juga berkewajiban untuk mengikuti kegiatan upacara bendera. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan kultum. Kegiatan kultum ini diisi oleh para siswa setiap hari Jumat pagi, di mana kegiatan ini dilakukan secara bergiliran per kelas, dimulai dari kelas 7 semester awal hingga nanti diakhiri oleh kelas 9. Kemudian yang terakhir ada namanya kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di SMP Negeri 1 Painan banyak, tetapi yang kami ikuti yaitu kami membimbing secara khusus siswa-siswa di SMP Negeri 1 Painan pada ekskul kegiatan membaca. Karena masih banyak kejadian di lapangan siswa yang kegiatan membacanya belum lancar, sehingga kami diminta untuk membantu proses bagaimana siswa itu bisa membaca secara lancar. Kemudian ada namanya kegiatan berikutnya yaitu latihan mengajar secara terbimbing. Kegiatan ini dilakukan pada saat latihan mengajar terbimbing. Yang pertama yaitu ada namanya observasi kelas. Pada minggu-minggu pertama kegiatan di sekolah, saya melakukan observasi kelas, yaitu mengamati siswa bersama pamong di dalam kelas tentang bagaimana mereka di dalam kelas tersebut. Kemudian selama proses observasi itu saya juga memperhatikan bagaimana cara pamong pengajar, dengan tujuan yaitu agar saya bisa mengikuti cara beliau mengajar nantinya dan mengetahui bagaimana cara mengajar yang benar. Nah, pada kegiatan ini dilakukan selama 2 minggu. Setelah saya memperhatikan bagaimana cara pamong mengajar kepada siswa, saya diminta oleh pamong untuk mempersiapkan bahan ajar RPP dan juga LKPD. Setelah RPP, bahan ajar dan LKPD tersebut telah siap, saya diminta untuk memberikan hasil RPP dan LKPD saya tersebut untuk dikoreksi oleh pamong. Kemudian setelah itu baru saya tampil mengajar secara terbimbing. Nah, ketika saya tampil mengajar secara terbimbing berdasarkan RPP tersebut, saya dikoreksi oleh pamong tentang apa kesalahan-kesalahan yang saya lakukan yang perlu diperbaiki. Misalnya seperti saya yang terlihat gugup ketika berbicara dengan siswa, itu kemudian dikatakan oleh pamong bahwa itu tidak boleh dilakukan. Kemudian setelah dikoreksi oleh pamong, saya harus melakukan perbaikan-perbaikan tersebut. Kemudian saya tampil mengajar terbimbing lagi dengan cara mengajar di seluruh kelas. Kebetulan yang saya ajar pada saat itu yaitu 4 kelas, mulai dari kelas 81, 82, 83, dan 84. Setelah dikoreksi oleh pamong, saya tampil mengajar secara terbimbing. Pada mengajar terbimbing ini, sayalah yang mengajar para siswa, tetapi pamong tetap duduk di depan kelas memperhatikan bagaimana saya mengajar. Jika semisalnya tetap ada yang perlu dikoreksi oleh pamong, pamong langsung memberikan hasil koreksinya ketika selesai pembelajaran tentang apa kesalahan yang saya lakukan, sehingga saya banyak mendapatkan pembelajaran ketika mengajar secara terbimbing bersama pamong. Selama mengajar terbimbing, saya tidak terlalu mendapatkan banyak kesulitan dari siswa,
karena siswa mungkin masih takut ketika pamong berada di dalam kelas. Sehingga untuk menghandle siswa itu rasanya lebih mudah ketika ada pamong di dalam kelas. Selanjutnya yaitu latihan mengajar mandiri. Nah, pada kegiatan latihan mengajar mandiri, saya sendiri berada di dalam kelas, sementara pamong tidak ada di dalam kelas. Nah, hal-hal yang saya lakukan ketika latihan mengajar mandiri, yang pertama yaitu mempersiapkan bahan ajar, RPP, dan juga LKPD. Nah, ketika latihan mengajar mandiri, berkebetulan pada saat itu materi yang saya ajarkan adalah teks eksplanasi. Jadi, saya harus mempersiapkan bahan ajar, RPP, dan juga LKPD yang dibutuhkan oleh peserta didik dengan berdiskusi kepada pamong terlebih dahulu. Setelah disetujui oleh pamong mengenai bahan ajar RPP dan LKPD tersebut, saya tampil mengajar secara mandiri. Nah, pada saat tampil mengajar secara mandiri, saya berada di dalam kelas sendirian, dan saya harus mampu untuk menghandle para siswa tersebut. Nah, pada saat latihan mengajar mandiri, saya terkadang melakukan ice breaking ketika siswa merasa lelah atau merasa bosan dengan materi yang saya ajarkan. Tujuan penggunaan ice breaking ini adalah untuk mencairkan suasana mereka yang sudah lelah belajar. Banyak hal yang saya dapatkan ketika proses asistensi mengajar ini, terlebih ketika dalam lingkungan sosialnya saya mengetahui bagaimana cara menghandle para peserta didik itu agar mereka tidak keluar masuk ketika saya berada dalam kelas. Untuk melakukan hal tersebut, saya membuat perjanjian dengan mereka bahwasanya sebelum saya masuk ke dalam kelas, ketika pergantian jam pelajaran, mereka tidak boleh ada yang minta izin kecuali saya sudah sampai di dalam kelas. Jika misalnya saya terlambat 5 menit dari waktu yang telah dijadwalkan, mereka boleh menghubungi saya ke kantor atau menanyakan kepada guru piket apakah saya hadir atau tidak. Dan alhamdulillah cara tersebut berjalan dengan efektif, mereka tidak ada yang keluar masuk ketika jam pelajaran berganti. Nah, peraturan kedua yang ditetapkan yaitu mereka tidak boleh permisi lebih dari 1 orang. Sehingga tidak ada siswa yang terlihat berkeliaran di sekitar sekolah dengan alasan permisi. Mereka biasanya permisi dengan alasan mau buang air kecil atau mereka ada kebutuhan yang tidak lengkap, misalnya seperti pena. Mereka ingin meminta izin untuk membeli pena ke Kopsis. Hal tersebut dibolehkan dengan syarat seperti tadi, hanya 1 orang yang boleh permisi. Jika misalnya ada beberapa dari mereka yang tidak mempunyai pena, maka itu dititipkan kepada 1 orang saja. Dititipkan kepada 1 orang untuk membeli apa yang dibutuhkan. Ketika mereka sudah siap untuk belajar, maka baru saya mulai untuk menjelaskan materi yang saya ajarkan. Nah, kemudian saya juga lebih suka ketika mereka bertanya mengenai materi yang mereka tidak pahami. Mereka tidak terlalu takut untuk bertanya karena menurut mereka saya santai dalam mengajar. Tetapi ada beberapa kali ketika mereka tidak tahu cara mengerjakan tugas, membuat mereka proses pengerjaan tugasnya lebih lama, sehingga terkadang mereka membutuhkan waktu lebih sehingga harus ditunggu terlebih dahulu. Kekurangan dari siswa SMP, mereka belum terlalu pandai dalam memanajemen waktu mereka saat mengerjakan tugas. Ketika kegiatan latihan mengajar mandiri, saya merasa saya lebih mampu menguasai kelas karena saya hanya berada sendirian di dalam kelas, jadi tidak bisa meminta pertolongan kepada pamong untuk menghandle siswa. Saya merasa saya lebih mampu dan lebih terampil menghandle atau mengkontrol siswa itu ketika saya sendirian di dalam kelas. Karena ketika pamong berada di dalam kelas, saya masih merasa ada pembatasan. Nah, itu kelebihan dari latihan mengajar mandiri dibandingkan dari latihan mengajar bersama pamong.
Yang terakhir, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.